wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afriani Eka Putri Sidiki dari kelas A Program Studi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang polemik formalisasi hukum Islam di Indonesia dalam perspektif demokrasi Pancasila. Dialektika Islam dan sistem politik negara modern tidak selamanya menunjukkan wajah relasi yang harmonis, baik dalam tataran teoritis maupun praksis. Potret relasi tersebut pada akhirnya sering menyebabkan isu besar dalam konteks diskursus hubungan Islam dan politik atau demokrasi, yakni tentang kebenaran sistem politik demokrasi pada perspektif hukum Islam. Hal demikian yang kemudian juga berimplikasi pada kasus implementasi hukum Islam pada negara modern yang menganut sistem demokrasi seperti di Indonesia seringkali menemui problem sosial politik. Pernyataan di atas dikuatkan dengan fakta historis yang menunjukkan tindakan formalisasi hukum Islam di Indonesia tidak seharusnya mendapat respon positif dari masyarakat. Bahkan, di lingkungan umat Islam Indonesia terjadi persetujuan ataupun pertentangan atas formalisasi hukum Islam dalam konteks negara Indonesia. Untuk mendeskripsikan pro kontra atas formalisasi hukum Islam di Indonesia yang dapat dicermati melalui 3 karakteristik umum yang ada. Pertama, karakteristik yang merespon positif terhadap formalisasi hukum Islam, bahkan mendukungnya. Kedua, karakteristik yang resisten terhadap formalisasi hukum Islam melalui dalih norma agama yang bersifat pribadi. Ketiga, karakteristik yang menentang formalisasi hukum Islam, namun memberikan tawaran ide alternatif dengan cara merubah berbagai nilai hukum Islam pada sistem kenegaraan dan sosial. Kemudian, kita akan membahas tentang kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan formalisasi hukum Islam di Indonesia dalam perspektif demokrasi Pancasila. Yang pertama adalah kekuatan formalisasi hukum Islam di Indonesia dalam perspektif demokrasi Pancasila. Tidak dipungkiri bahwa terkadang kita terjebak oleh pemikiran bahwa unsur sekuler dalam demokrasi Pancasila telah membuatnya bertentangan dengan berbagai nilai Islam. Padahal tidak demikian. Secara teoritik sendiri, sekuler memiliki 2 kategori, yakni moderat dan ekstrim. Sekuler moderat merupakan proses sekuler yang tidak dilandaskan pada resistensi terhadap berbagai nilai agama dalam masyarakat. Sedangkan sekuler ekstrim memisahkan secara total antara eksistensi negara dengan agama. Bahkan, agama tidak sekedar diposisikan oleh negara sebagai persoalan pribadi, melainkan justru ada bentuk resistensi negara terhadap eksistensi atau nilai-nilai yang bersumber dari agama. Pola pikir demikian merupakan hal yang memungkinkan dalam diri umat beragama apapun, mengingat secara teoritik terdapat kecenderungan paradigma dan sikap sosial keberagaman yang eksklusif. Jika dilihat dari 2 kategori di atas, maka sekularisme yang dijalankan di Indonesia merupakan bentuk netralitas negara atas eksistensi agama yang tumbuh dan hidup di Indonesia. Pernyataan demikian dapat dikuatkan dari pernyataan dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin kebebasan berkeyakinan dan beribadah warga negaranya. Dengan kata lain, negara Indonesia tidak memposisikan agama tertentu lebih superior dibandingkan agama lainnya. Secara lebih spesifik, dalam konteks pemberlakuan hukum Islam di Indonesia, secara yuridis konstitusional UUD 1945 adanya jaminan hak warga negara mengenai kebebasan untuk menjalankan kewajibannya berdasarkan syariat Islam. Jaminan tersebut terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sekaligus dalam sila pertama yang termaktub dalam Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ini memberi dorongan untuk mengejar nilai-nilai luhur yang akan membuka jalan bagi kehidupan yang baik di masa nanti. Berdasarkan landasan normatif konstitusional di atas, dapat dikatakan bahwa sejatinya manifestasi formalisasi hukum Islam di Indonesia memiliki ruang dan pintu terbuka untuk merealisasikannya. Mengingat eksistensi Pancasila sebagai ideologi negara dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusi negara mengakui dan memberi ruang agama sebagai norma yang hidup dalam bermasyarakat dan bernegara. Landasan normatif tersebut merupakan peluang besar bagi hukum Islam menjadi bagian dari hukum negara. Pernyataan demikian tidaklah berlebihan. Peluang formalisasi hukum Islam tersebut sejatinya sudah terjadi di Indonesia, seperti halnya transformasi hukum keluarga Islam dalam kompilasi hukum Islam atau KHI, sebagai bentuk konkret dari terwujudnya hukum Islam dalam sistem hukum nasional yang berlaku di Indonesia. Lahirnya KHI tersebut dapat dikatakan sebagai produk modernisasi hukum Islam dalam bingkai demokrasi Pancasila di Indonesia.
Kemudian yang kedua adalah kelemahan formalisasi hukum Islam di Indonesia dalam perspektif demokrasi Pancasila. Ketika eksistensi hukum Islam dipakai sebagai dasar hukum di sebuah negara, maka dalam pikiran kita mungkin akan berekspektasi bahwa seluruh aktivitas kehidupan sehari-hari warga negaranya akan diatur oleh hukum Islam. Namun, penting diketahui bahwa pada realitanya yang terjadi di berbagai negara teokrasi Islam saat ini tidaklah seideal dan sesederhana yang dibayangkan seperti itu. Hal demikian disebabkan karakteristik sekaligus adaptasi eksistensi hukum Islam yang tidak dapat dilepaskan dari konteks ruang sosial budaya militarinya. Hal tersebutlah yang kemudian di satu sisi akan menemui bentuk kendala dalam upaya formalisasi hukum Islam dalam konteks kehidupan universal yang majemuk, terlebih dalam konteks negara yang notabene bukan negara teokrasi Islam. Dalam konteks inilah, setidaknya terdapat beberapa aspek yang dapat menjadi catatan kendali dalam formalisasi hukum Islam di Indonesia. Kemudian yang ketiga, kita akan membahas peluang formalisasi hukum Islam di Indonesia dalam perspektif demokrasi Pancasila. Tidak dapat dibantah bahwa pada realitas kehidupan umat di Indonesia, ada sekelompok yang menolak segala bentuk pandangan atau sistem sosial politik yang bersumber barat, tidak terkecuali sistem demokrasi. Biasanya, mereka ini dari kalangan muslim fundamentalis yang formalis dan eksklusif. Mereka hanya kembali dan berpegang pada sumber Al-Quran dan hadis secara tekstual, tanpa berusaha melakukan interpretasi baru dalam merespons berbagai problem yang berkembang saat ini. Konsekuensinya, mereka juga menolak sistem demokrasi Pancasila, karena tidak dijumpai secara eksplisit dalam epistemologi ajaran Islam. Sebenarnya, kelompok ini hanya sebagian kecil saja dari sekian banyak umat muslim yang ada di Indonesia. Namun, terlepas dari paradigma eksklusif sebagaimana di atas, penting disadari kembali bahwa dalam sistem demokrasi, tidak terkecuali sistem demokrasi Pancasila, apa yang menjadi aspirasi mayoritas rakyat tidak begitu saja mudah diterima oleh negara. Yang keempat, kita akan membahas tentang tantangan formalisasi hukum Islam di Indonesia dalam perspektif demokrasi Pancasila. Dalam ranah praksis pada sistem demokrasi Pancasila, bisa memberikan peluang kepada budaya dan kelompok masyarakat seperti apapun yang warna aspirasinya harus diakomodasi dalam sebuah sistem demokrasi. Namun, demikian pada sisi lain terdapat kenyataan bahwa budaya itu tidak senantiasa sejalan dengan prinsip demokrasi itu sendiri. Semisal tentang persamaan warga negara di depan hukum dan hak asasi manusia. Dalam konteks formalisasi hukum Islam di Indonesia, terdapat tantangan atau dilema di atas, yakni perlu mengubah model bangunan hukum Islam itu sendiri sesuai dengan model modern. Secara historis, hukum Islam yang lahir dan berkembang dalam masyarakat pangan tradisional adalah sistem yang didasarkan pada keterikatan anggota pada komunitas etnis, primitif atau agama. Dalam struktur masyarakat ini, memang hukum Islam pertama kali dirumuskan. Maka, pilihan respon pertama ini adalah mengubah seluruh paradigma hukum Islam tradisional dan kemudian memperkenalkannya menjadi model modern dalam masyarakat sesuai dengan sistem ketatanegaraan dan kondisi sosial budaya pergaulan di Indonesia. Kesimpulan di atas disebabkan pada masyarakat nation state, pandangan kewargaan tidak lagi bisa didasarkan pada keanggotaan komunitas yang berbasis pada agama tertentu, melainkan pada bersifat nasional yang didasarkan pada konstitusi. Mengikuti paradigma ini, penerapan hukum Islam tidak hanya tergantung bagi keharusan penerapannya, karena ia diyakini berasal dari wahyu dan tidak bisa begitu saja didasarkan pada klaim kepemilikan agama dalam suatu komunitas nasional, melainkan harus didasarkan pada alasan-alasan rasional atau public reason dalam lingkup paradigma nation state tersebut. Dalam paradigma ini, penerapan atau akomodasi hukum Islam itu tidak saja harus didasarkan pada alasan dan proses demokrasi yang ada di dalam masyarakat, melainkan konten atau isinya tidak bertentangan dengan prinsip dan realitas nation state. Terlepas dari tantangan formalisasi hukum Islam sebagaimana di atas, dalam era demokrasi Pancasila sejatinya setiap muslim pada dasarnya memiliki ruang yang sama untuk mewujudkan produk hukum Islam yang sesuai dengan tantangan perkembangan persoalan masyarakat yang dinamis. Meskipun untuk mewujudkan hal tersebut
harus tetap dimotori oleh umat Islam yang memiliki kompetensi dalam proses penggalian dan perumusan hukum Islam. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang geostrategi dalam menyelesaikan masalah-masalah di atas. Geostrategi merupakan masalah penting bagi setiap bangsa, baik pada masa lampau, kini maupun masa mendatang. Geostrategi menjadi sangat penting karena setiap bangsa yang telah menjadi negara membutuhkan strategi dalam memanfaatkan wilayah negara sebagai ruang hidup nasional untuk menentukan kebijakan, sarana, dan sasaran perwujudan kepentingan dan tujuan nasional melalui pembangunan sehingga bangsa itu tetap eksis dan arti ideologis, politis, ekonomi, sosial, budaya hangkam. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa terlepas dari pro kontra yang ada di tengah masyarakat Indonesia, upaya perwujudan formalisasi hukum Islam dalam konteks Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi Pancasila dalam ranah praksisnya dapat menemui berbagai hal. Pertama, aspek kekuatan. Pada aspek ini secara yuridis konstitusional, yakni berdasarkan UUD 1945 sekaligus sila pertama Pancasila, terdapat jaminan bagi warga negara untuk menjalankan dan menjadikan hukum Islam masuk dalam bagian hukum negara. Kedua adalah aspek kelemahan. Pada aspek ini terdapat beberapa hal. Yang pertama, hukum berbagai persoalan baru tidak mesti ditemukan dalam Al-Quran dan hadis, produk pemikiran hukum Islam atau fikih klasik maupun kontemporer. Kedua, perumusan hukum Islam cenderung didasarkan pada fatwa kalangan elit. Peran rakyat seolah tidak memiliki hak suara dalam urusan tersebut. Aspek yang ketiga adalah kesempatan. Peluang terwujudnya formalisasi hukum Islam paralel dengan falsafah dalam sistem demokrasi Pancasila, khususnya sila kelima yang menjamin adanya keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Orientasi tersebut paralel dengan berbagai tujuan kemaslahatan pensyariatan hukum Islam bagi kehidupan manusia. Dan yang terakhir adalah aspek tantangan. Perlu adanya upaya pembaharuan paradigma maupun produk hukum Islam tradisional menyesuaikan dengan paradigma modern dalam sistem konstitusional dan sosial budaya di Indonesia. Sekian video pembelajaran dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.